Chapter 1921, A Crazy Efficiency. Orang-orang ini belum pernah mendengar tentang Goldbeater King Rats sebelumnya. Mereka tidak tahu apa arti spesies ini di pesawat surga. Namun, adendum yang bahkan keempat binatang suci itu tidak suka melintasinya memberi mereka firasat seperti apa tikus-tikus ini. Dalam dunia bela diri Dao, garis keturunan tikus pada umumnya sangat diabaikan oleh sebagian besar. Fakta bahwa tikus-tikus ini bisa begitu kuat mengejutkan Pangeran Kekaisaran Huo dan yang lainnya. Aku bisa memanggil 1 juta tikus ini, tuan-tuan. Selain itu, aku bisa menjamin kerjasama mereka dalam upaya penambangan. Bisakah jangka waktu dipersingkat menjadi 3 bulan sekarang? Jiang Chen bertanya kepada para pengrajin dengan sangat hati-hati. Para pendengarnya dipenuhi dengan keheranan dan kekaguman. Mereka pernah mendengar banyak rencana aneh sebelumnya, tetapi menggunakan tikus untuk menggali batu roh jelas yang pertama di kelasnya. 1 juta adalah banyak tikus. Tapi sekarang, ada pertanyaan lain. Setelah beberapa pertimbangan, salah satu pengrajin berbicara dengan sembunyi-sembunyi. Tuan Muda Jiang Chen, kami tidak meragukan kemampuan kamu. Namun, tikus-tikus ini bukan manusia biasa. Apakah mereka dapat diandalkan? Bagaimana jika mereka mengudap batu rohmu? Petik 2. Aku akan mengawasi mereka, Jiang Chen tertawa. Plus, aku bisa menjamin mereka tidak akan melakukan apa yang kamu katakan. Mereka tidak akan berani. Petik 2. Jika kamu bisa memastikan itu masalahnya, maka aku tidak melihat masalah dengannya. Akankah mereka mendengarkan apa yang kami perintahkan untuk mereka lakukan? Petik 2. Jangan khawatir tentang itu juga. Tikus Goldbeater sangat pintar. Mereka mengerti bahasa manusia. Selain itu, karena aku akan mengawasi mereka sepanjang waktu, mereka akan mengikuti perintah surat itu. Petik 2. Semua pengrajin mengangguk mengerti. Tuan Muda telah mengatakan lebih dari cukup, dan mereka tidak akan menentangnya. Akan sangat tidak bijaksana jika mereka melakukannya. Lagi pula, Tuan Muda sudah datang dengan semua solusi sudah. Jika mereka menolak untuk dieksekusi, itu ada pada mereka. Selama tikus-tikus ini patuh dan rajin, aku pikir kita bisa mengelola 3 bulan, salah satu pengrajin menegaskan. Asalkan, tentu saja, bahwa mereka cukup teratur untuk tidak membuat kekacauan. Keuntungan tikus juga jelas. Kemampuan menggigit mereka yang luar biasa sangat bagus untuk menghilangkan biji limbah di sekitar batu roh. Produk tidak membutuhkan lebih banyak pemrosesan sebelum siap digunakan. Mereka juga tikus kecil, yang berarti mereka tidak menempati ruang hampir sebanyak yang akan dilakukan penambang manusia. Raja Tikus Goldbeater memanggil segerombolan keturunannya segera. Setiap orang yang melihat lautan tikus yang penuh sesak merasakan kulit kepala mereka menggeliat. Bahkan rambut para ahli kaisar yang maju berdiri tegak ketika mereka melihat kepadatan makhluk berbulu. Tikus-tikus itu hampir terlalu menakutkan untuk dilihat. Jika kelompok yang cukup besar bergegas ke arah mereka, bahkan mereka bisa melakukan lebih dari melarikan diri. Raja Tikus mulai berpidato. Tanpa Tuan Muda Chen, kita, Tikus Goldbeater tidak akan berada di tempat kita hari ini. Hanya dengan mengikuti jejaknya kita akan memiliki masa depan yang lebih cerah, dan harapan dunia kita sendiri. Bisnis Tuan Muda Chen adalah bisnis kita. Kita harus mematuhi perintahnya untuk surat itu. Aku hanya memanggil keturunan di sini hari ini yang aku anggap dapat dipercaya. Katakan padaku, akankah kamu menyelinap menggigit batu roh? Petik 2. Tikus Goldbeater yang hadir umumnya dari varietas yang lebih tersadar. Mereka mencicit serempak untuk menunjukkan kesetiaan, dengan tegas menegaskan bahwa tidak, mereka tidak akan melakukan kesalahan dengan memakan batu roh. Raja Tikus menjadi lebih serius. Tuan Muda mungkin cukup baik untuk tidak berbuat banyak pada kamu, tapi aku sedang memperjelas ini sekarang. Jika aku menemukan bahwa salah satu dari kamu telah melanggar, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan yang sama. Setelah menerima banyak dari Tuan Muda, ia ingin menampilkan pengabdiannya sendiri, karenanya pertunjukannya sangat antusias. Jiang Chen bertepuk tangan. Kamu banyak pekerjaan di depanmu, teman-teman, katanya dalam bahasa binatang buas kuno. Ketahuilah bahwa aku sedang menonton. Ketika kesempatan muncul untuk melakukannya di masa depan, aku pasti akan memberikan kompensasi kepadamu dengan cara lain. Batu-batu roh ini sangat penting bagiku. Bahkan makan satu pun sangat merugikan pekerjaanku. Tikus-tikus mencicit lagi untuk mendesak resolusi mereka. Tersenyum, Jiang Chen melambaikan tangan ke pengrajin. Kamu bisa mulai bekerja sekarang.
Secara mengejutkan tikus-tikus itu patuh dan terorganisir. Mereka bekerja dengan efisiensi yang jauh melebihi pembudidaya manusia. Karena tikus adalah hewan sosial, mereka berkomunikasi satu sama lain dengan relatif mudah. Sebenarnya lebih mudah mengarahkan mereka daripada manusia. Manusia hanya bisa menawarkan bantuan dasar yang terbatas di mana mereka mampu dan tidak bisa mengikuti penambangan yang sebenarnya. Pekerjaan banyak tikus disertai dengan obrolan yang luar biasa. Tikus Goldbeater menggali dan membawa batu-batu roh dengan kecepatan yang mengejutkan. Bahkan Jiang Chen berpikir pemandangan itu agak mengesankan, apalagi Pangeran Kekaisaran Huo dan yang lainnya. Dia hanya ingin melakukan percobaan yang berani pada awalnya. Dia tidak mengantisipasi sama sekali bahwa perampokannya akan menghasilkan hasil yang jauh melampaui harapan. Orang-orang dari Heavenlight sangat yakin. Mereka harus mengakui bahwa pewaris tanah suci ini hidup sesuai namanya. Mereka belum pernah mendengar hal-hal yang tidak masuk akal yang dia lakukan, apalagi melihatnya sebelumnya. Namun, mereka senang menemukan bahwa mereka tidak perlu melakukan kerja keras. Mereka sudah mengundurkan diri dari nasib itu, mengingat penurunan pangkat Jiang Chen terhadap status mereka saat ini, tetapi tidak ada banyak ruang bagi mereka untuk berbuat banyak. Tikus yang hingar-bingar itu mengurus hampir semuanya. Produktivitas tikus yang luar biasa itu sangat mencengangkan. Banyak tempat yang membutuhkan tangan terlatih penambang, seperti pengeboran, chipping, dan smashing, direduksi menjadi operasi sepele oleh gigi tajam Goldbeater Rats. Tikus-tikus ini tentu saja adalah ahli alami dalam bidang ini. Semua ini merupakan pengalaman yang membuka mata bagi Pangeran Kekaisaran Huo. Tuan Muda Jiang Chen, candanya, dengan tikus-tikus ini membantu kamu, kamu bisa dianggap sebagai salah satu calon investor terbaik di Myriad Abyss. Tikus Goldbeater ini akan membuat semuanya praktis mudah. Petik 2. Ini memberi Jiang Chen ide. Dia ingat Gunung Cloud Camel kembali di Eternal Divine Nation. Temannya, Harimau Putih Astral telah menemukan urat biji di sana beberapa waktu lalu. Chapter 1922, Ons Only Krimewa Stairwell. Setelah Goldbeater Rats dikerahkan, efisiensi ditingkatkan secara signifikan. Tidak ada seorang pun, bahkan Jiang Chen, yang mengantisipasi hasil ini. Mereka pikir butuh 3 bulan tikus untuk benar-benar menggali tambang besar, tetapi akhirnya habis dalam 1,5 bulan. Gunung-gunung batu roh bersinar dengan kilau menggoda, mengambil semua napas pengamat. Meskipun Tuan Han tidak lebih dari seorang penambang sekarang, iri hati tidak bisa membantu tetapi merangkak masuk ketika dia melihat batu. Sayangnya, Heavenlight ditakdirkan untuk tidak ada hubungannya sama sekali dengan mereka. Jiang Chen hampir tidak bisa menahan diri. Hasil panennya sebesar yang dia harapkan. Setengah dari itu akan mencakup 30% dari batu yang dia butuhkan untuk formasi besar pengurungan jiwa surgawi. Ditambah dengan batu-batu yang dia kumpulkan sebelumnya, itu berarti dia sudah 40% selesai. Dia melihat para penggarap dari Heavenlight. Kalian semua harus senang bahwa kamu hanya harus menjadi penambang selama 1,5 bulan dan nyaris tidak melakukan kerja keras. Tuan Han tersenyum canggung dan mengangguk. Itu semua berkat rencana pintar Tuan Muda dan eksekusi yang baik. Baiklah, tidak perlu sanjungan. Hitung orangmu dan pikirkan tentang membayar tebusan. Kamu melayani aku sebagai budak mulai sekarang atau membeli kebebasan kamu. Pilihanmu. Aku bersedia membayar, pria parubaya itu bergegas keluar. Tapi berapa tebusannya? Menurutmu berapa harga dirimu? Wajah pria parubaya itu jatuh. Tidak seperti tanah suci, Heavenlight tidak memiliki tambang besar. Sulit bagi kita untuk membawa buih yang banyak batu roh. Petik 2. Jiang Chen menunjuk tumpukan batu di pegunungan. Aku tidak meminta banyak. Aku akan membiarkan kamu pergi selama kamu membayar 1/10 batu di sini. Petik 2. Pria parubaya memucat dan memohon, Tuan Muda Jiang Chen, tidak mungkin bagi kita untuk membeli kebebasan kita jika itu masalahnya. Mungkin ada kurang dari 10 ranjau sebesar ini di keseluruhan Myriad Abyss, dan ini adalah satu-satunya yang pernah kami gali. Yang lain telah diklaim, Abyss, atau belum ditemukan. Cahaya surga tidak akan pernah bisa mengumpulkan batu sebanyak itu. Bahkan jika kita bisa, rekan-rekan kita tidak akan pernah setuju untuk membayar semua cadangan kita untuk kebebasan kita. Petik 2. Jiang Chen tahu itu akan sulit, tetapi dia tidak akan mendengarkan rengekan mereka. Dengan sedikit senyum, dia berkomentar, jadi kamu lebih suka menjadi budakku.
Itu juga berhasil. Menunggu kejahatan kamu dengan melayani aku tidak terlalu murah, bukan? Petik 2. Han menarik wajah panjang dan memohon, apakah ada ruang untuk negosiasi, Tuan Muda? Beri kami beberapa waktu luang dalam pembayaran. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan kamu. Petik 2. Baiklah, 12 batu diekstraksi saat itu. Itu intinya aku. Jika kamu tidak dapat membayar, bersiaplah untuk melayani aku sebagai budak. Petik 2. Salah satu dari ke-20 batu itu masih banyak, tetapi Heavenlight mampu membelinya, meskipun dengan susah payah. Orang-orang di sini cukup penting di rumah. Tanpa mereka, Heavenlight akan menderita kerugian besar dalam tenaga kerja. Maka, kesepakatan dicapai. Jiang Chen membiarkan 2 karakter kecil kembali dan melapor ke Heavenlight, memberitahu mereka untuk mengumpulkan batu dan menemukannya di Pulau Winterdraw. Dia tidak akan membawa semua orang kembali ke peremajaan. Pangeran Kekaisaran Huo juga tidak ingin dia melakukan itu. Peremajaan tidak memiliki keinginan untuk menjadi musuh Heavenlight. Pangeran Kekaisaran bersyukur. Dia tahu Jiang Chen bisa menyelesaikan perdagangan peremajaan, tetapi malah memilih Winterdraw. Tuan muda itu agak masuk akal dan penuh perhatian. Kami akan memecah batu roh di sini, Pangeran Kekaisaran Huo. Kamu menyaksikan ekstraksi batu. Kamu harus bisa mengatakan bahwa aku tidak menyembunyikan apapun untuk diri aku sendiri. Petik 2. Oh, kamu orang yang berintegritas, Tuan Muda Jiang Chen, Pangeran Kekaisaran Huo menjawab dengan tergesa-gesa. Aku sangat berterima kasih dan sangat terkesan. Ini adalah kebenaran yang jujur. Pangeran Kekaisaran Huo tidak akan bisa menentang Jiang Chen sama sekali jika Tuan Muda dengan paksa mengklaim sebagian besar batu, atau bahkan semuanya. Ketika sampai pada hal-hal, Jiang Chen tidak mengambil pulau-pulau dari Pangeran Kekaisaran, tetapi dari Heavenlight. Peremajaan telah lama kehilangan kepemilikan atas pulau-pulau itu. Jiang Chen mengintip Pangeran Kekaisaran Huo, kemudian pada orang-orang dari surga. Suatu gagasan muncul di benak aku. Dia tersenyum. Ada sesuatu yang aku ragu untuk memberitahu kamu, Pangeran Kekaisaran Huo. Silakan, Pangeran Kekaisaran menjawab dengan sungguh-sungguh. Aku akan jujur kalau begitu, aku baik-baik saja dengan kamu mengambil setengah dari batu, tapi itu mungkin tidak berakhir dengan baik untuk peremajaan. Kekayaan besar bisa menjadi hukuman mati pemiliknya. Sudahkah kamu mempertimbangkan hal itu? Petik 2. Itu benar. Apakah peremajaan cukup kuat untuk menjaga dan melindungi sejumlah besar batu? Jika tidak ada saksi dari Heavenlight, mereka mungkin dapat dengan tenang mengangkut batu-batu itu kembali ke wilayah mereka tanpa ada yang lebih bijak. Seperti sekarang, berita akan keluar cepat atau lambat. Berapa banyak musuh potensial yang mengingini batu itu? Jumlahnya cukup besar untuk membuat bahkan faksi tingkat pertama kehilangan kendali. Bahkan 10 negeri suci tidak bisa menahan godaan kekayaan sebesar itu. Pangeran Kekaisaran melemparkan Han setengah baya, yang memberinya setengah senyum. Jelas, Heavenlight tidak akan cukup berani untuk merampok mereka dari batu, tetapi mereka tidak memiliki keraguan untuk menyebarkan berita akuisisi peremajaan baru-baru ini. Batu-batu itu bisa menjadi kejatuhan mereka. Mereka telah melemparkan diri mereka di bawah spanduk Jiang Chen dan mendapatkan dukungannya, tetapi itu tidak berarti Tuan Muda itu akan menjadi pengawal mereka dan menjaga mereka tetap aman setiap saat. Faksi lain dapat dengan mudah mengambil semua batu dari mereka ketika Tuan Muda itu tidak ada. Tidak akan banyak yang bisa dia lakukan dari tanah suci abadi. Perampok akan lama hilang ketika dia tiba. Suasana hati Pangeran Kekaisaran Huo yang baik menguap. Dia cukup pintar untuk mengenali kebenaran kata-kata Jiang Chen. Itu adalah masalah yang harus mereka hadapi dengan serius, dan jika mereka gagal menyelesaikannya, masalah besar akan segera menyusul. Chapter 1923, Promising Great Benefits. Pangeran Kekaisaran Huo mengerutkan kening dalam-dalam. Dia ingin mencari saran dari saudara lelaki rajanya, tetapi bagaimana jika Jiang Chen mengangkat dan meninggalkan mereka sekarang? Begitu mereka membawa batu-batu itu kembali ke peremajaan, sang pangeran memberikannya mulai dari 10 hari hingga setengah bulan sebelum musuh-musuh mereka mengetuk, atau pencuri dan perampok menargetkan mereka. Itu adalah kekayaan yang cukup besar yang akan menarik banyak perhatian. Tidak ada faksi yang akan membiarkan peluang untuk menghasilkan keuntungan besar. Tuan Muda Jiang Chen, aku tidak bisa menemukan solusi, jawab Pangeran Kekaisaran Huo dengan hormat. Apakah kamu punya ide bagus? Tolong beri aku pencerahan. Petik 2. Ayo pindahkan batu ke Winterdraw dulu. Jiang Chen melambaikan tangan.
Dan maksudku semua batu, milikmu dan milikku. Batu-batu itu hanya akan menjadi kejatuhanmu jika kamu membawanya ke peremajaan. Petik 2. Pangeran Kekaisaran Huo ragu-ragu. Bagaimana jika dia tidak mendapatkan kembali batu setelahnya? Namun, jika Tuan Muda ingin mengambil setengah dari batu-batu itu untuk dirinya sendiri, ia tidak harus melakukannya dengan cara yang tidak langsung. Dia hanya bisa mengambilnya. Lagi pula, dia adalah orang yang merebut kembali Vena Roh dari Heavenlight. Peremajaan tidak memiliki suara dalam masalah ini. Kami akan melakukan apa yang kamu katakan, Tuan Muda. Pangeran Kekaisaran Huo setuju dengan tergesa-gesa. Jika kamu sangat ingin, peremajaan bersedia memberi kamu semua batu. Pangeran Kekaisaran bukan orang yang picik. Pemikiran lebih lanjut telah memberinya pencerahan bahwa batu-batu itu akan lebih merepotkan daripada nilainya. Jika dia memberi mereka ke Jiang Chen, peremajaan hanya akan kehilangan batu. Jika sang pangeran membawa mereka pulang, Rejuvenation yang sangat beruntung mungkin dalam bahaya. Jiang Chen tersenyum. Tawaran baikmu dihargai. Batu-batu itu akan sangat membantu aku. Mari kita selesaikan hal-hal seperti itu. Kami akan membawa mereka kembali ke Winterdraw terlebih dahulu. Petik 2. Pangeran Kekaisaran Huo baru saja menguji air. Dia tidak berharap Jiang Chen menerima tawaran itu tanpa protes. Jantungnya berdarah, tetapi dia mempertahankan senyum cerah. Baiklah, mari kita lakukan itu. Jiang Chen terkejut dan diam-diam terkesan oleh kontrol diri Pangeran Kekaisaran. Satu demi satu, kapal-kapal udara menuju Winterdraw. Luce dan yang lainnya senang melihat Jiang Chen kembali. Mereka terkejut bahwa Tuan Muda telah membawa kembali sekelompok besar tawanan, dan yang diakui Luce untuk Bud. Pria parubaya dari Heavenlight sama-sama terkejut melihat Luce dan teman-temannya, tetua Lu yang terhormat. Apakah kamu bukan tetua penegak hukum dari Wamspring? Apakah kamu? Luce menarik wajah serius. Wamspring adalah krok of kotoran dibandingkan dengan Tuan Muda Jiang Chen. Kami memilih untuk mengikutinya. Petik 2. Pria parubaya itu membuat suara kesedihan pemahaman. Memang benar bahwa Wamspring memucat dibandingkan dengan Tuan Muda dari Tanah Suci Abadi. Sama sekali tidak ada persaingan. Awasi mereka dengan cermat, Luce, dan tunggu orang-orang mereka membayar tebusan, perintah Jiang Chen dengan dingin. Jika tidak ada yang datang dalam sebulan, mereka akan menjadi budak Winterdraw sejak saat itu. Kamu akan bebas memesannya sesuka kamu. Petik 2. Hebat, Luce menjawab dengan bersemangat. Jiang Chen memanggil Pangeran Kekaisaran Huo dan Kepala Pengawas Ding setelah merawat mereka dari Heavenlight. Kamu harus marah, berpikir bahwa aku serakah untuk mengambil bagian dari batu-batu itu. Tidak sama sekali, Pangeran Imperial Huo memprotes dengan tergesa-gesa. Sejujurnya, peremajaan tidak bisa benar-benar mengklaim memiliki kepemilikan atas batu roh. Kamu mengambil tambang kembali dari Heavenlight. Adalah hak kamu untuk tidak memberi kami apapun. Bahkan, kami berhutang budi padamu. Petik 2. Jiang Chen melambaikan tangan. Bukan itu yang terjadi. Aku katakan kepada kamu untuk memberi aku batu untuk kebaikan kamu sendiri. Apa? Pangeran Kekaisaran Huo bingung, tetapi kesadaran kemudian menyadarinya. Kamu akan menjadi penyebab malapetaka kamu sendiri dengan membawa batu-batu itu bersama kamu, jelas Jiang Chen. Itu kebenaran bahkan jika kamu tidak mau mengakuinya. Jujur, kamu benar, Tuan Muda. Peremajaan tidak cukup kuat untuk menyimpan batu untuk diri kita sendiri. Petik 2. Itulah sebabnya aku meminta kamu untuk datang ke sini, untuk mendengarkan pendapat kamu, kata Jiang Chen dengan keyakinan tinggi. Jika kamu bersikeras untuk mengambil batunya, aku tidak akan memaksamu untuk menyerahkannya. Kamu dapat menyimpan bagian kamu. Tapi aku sangat menghargai jika kamu bersedia untuk menukar kompensasi lainnya. Aku butuh batu-batu itu dan aku akan membalas kamu dengan barang-barang yang nilainya sama. Kompensasi tidak akan berupa sumber daya material, tetapi warisan yang dapat kamu turunkan selama beberapa generasi. Petik 2. Oh, mata Pangeran Kekaisaran Huo bersinar. Jiang Chen memang pria yang berintegritas. Dia menawarkan mereka perdagangan yang adil. Itu akan menjadi hasil terbaik untuk peremajaan. Dia sangat bersemangat dan ingin tahu tentang apa yang mungkin ditawarkan Tuan Muda itu. Jiang Chen memang memiliki kebutuhan mendesak akan batu-batu itu. Jika peremajaan memberinya setengahnya, dia telah mengumpulkan 50 hingga 60% dari apa yang dia butuhkan untuk formasi hebat. 60 hingga 70 jika mempertimbangkan batu-batu yang telah dia kumpulkan sebelumnya.
Dia setengah jalan di sana. Dengan kerja keras, mungkin baginya mengumpulkan 30 hingga 40% sisanya dalam 3 hingga 5 tahun. Dibutuhkan sedikit keberuntungan untuk menemukan lebih banyak ranjau, tetapi harus ada banyak urat roh yang belum dimanfaatkan di tanah Miriat Abyss yang luas. Dia paling yakin dia bisa mencapai tujuannya. Menurutmu apa yang paling tidak diremajakan oleh peremajaan, Pangeran Kekaisaran Huo? Pangeran Kekaisaran Huo berhenti dan memikirkan pertanyaan itu. Kami tidak memiliki dasar dan warisan yang kuat, yang tampaknya kami kesulitan meningkatkan para pembudidaya top. Tidak ada petani penggarap puncak dalam peremajaan. Jika kita melakukannya, faksi seperti Heavenlight setidaknya akan berpikir 2 kali sebelum menyerang kita. Petik 2. Itu benar, kamu tidak memiliki fondasi yang kuat, Jiang Chen mengangguk. Bagaimana fondasi diletakkan untuk faksi yang kuat secara tradisional? Warisan, mungkin juga bukan sumber daya material. Kekayaan koleksi seringkali bisa lebih penting, seperti metode bela diri Dao, harta ilahi, dan warisan lainnya. Petik 2. Pangeran Kekaisaran Huo menghela nafas. Itu adalah sesuatu yang peremajaan bahkan tidak berani impikan. Batu roh sangat berharga. Aku tidak akan membawa kamu untuk perjalanan. Jika kamu bersedia memberi aku batu, aku akan memberi kamu 3 hal. Pertama, jika kamu bisa menemukan bahan untuk crowning Empyrean Pil, aku akan menyulingkanmu sebuah kuali dari mereka secara gratis. Pil-pil tersebut dapat meningkatkan tingkat pembudidaya Empyrean tanpa biaya. Kedua, aku akan memberimu metode bela diri Dao. Itu akan berada di level dewa, jika bukan level dewa. Ketiga, jika kamu menghadapi masalah yang tidak bisa kamu selesaikan, aku akan tanpa syarat datang ke bantuanmu sekali. Chapter 1924, Enormous Gains. Tawaran Jiang Chen murah hati. Bahkan, dengan cara tertentu, apa yang dia janjikan sebagai imbalan lebih berharga daripada batu itu sendiri. Karena itu, Pangeran Kekaisaran Huo nyaris tidak bisa mempercayai telinganya. Dia bertukar pandang dengan kepala pengawas Ding, diam-diam membenarkan bahwa yang lain telah mendengar hal yang sama sebelum jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Itu adalah tawaran yang tidak bisa mereka tolak. Batu roh adalah barang habis pakai. Setelah digunakan, mereka pergi. Tidak ada warisan untuk dibicarakan, dan mereka tidak memberikan kontribusi apapun pada Yayasan Rejuvenation. Mereka akan membuat Rejuvenation Nouvelle Riche, atau membawa malapetaka ke rumah mereka. Bisa dikatakan pedang bermata dua. Di sisi lain, apa yang dijanjikan oleh Tuan Muda akan bermanfaat bagi peremajaan dalam jangka panjang. Salah satu dari 3 penawarannya terlalu bagus untuk ditolak. Luangkan waktumu untuk mempertimbangkan kata-kataku. Beri aku jawaban dalam sebulan. Dengan itu, Jiang Chen melambaikan tangan dan berjalan pergi. Pangeran Kekaisaran Huo melirik kepala Warden Ding. Bagaimana menurutmu, Ding tua? Kepala sipir menghela nafas. Kita harus memiliki pandangan yang sangat pendek untuk menolak tawaran seperti itu. Tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan batu roh pada kita, tetapi apa yang ditawarkan Tuan Muda pasti akan memberi kita kebaikan. Petik 2. Aku setuju. Namun, aku khawatir bahwa mereka yang kurang melihat ke depan dapat berasumsi bahwa kita memberikan batu roh untuk mendapatkan sisi baik Tuan Muda. Petik 2. Itu tidak bisa dihindari. Apapun yang kita lakukan, mustahil membuat semua orang bahagia, Chief Warden Ding tertawa. Selain itu, Yang Mulia akan menjadi orang yang membuat keputusan akhir. Selama kita meyakinkan Yang Mulia, tidak ada yang bisa dilakukan yang lain. Seseorang tidak dapat mencapai kebesaran tanpa melakukan lompatan iman. Keputusan ini akan menentukan masa depan peremajaan. Kamu seharusnya tidak terlalu khawatir dengan hal-hal, Yang Mulia. Petik 2. Kepala pengawas Ding adalah pria duniawi. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Old Ding, tetap di sini sementara aku kembali ke peremajaan dan memberitahu saudara lelaki bangsaku agar dia bisa membuat keputusan. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Petik 2. Kepala sipir Ding mengangguk tanpa ragu-ragu. Dimengerti, Pangeran Kekaisaran efisien. Hanya butuh 8 hari untuk melakukan perjalanan pulang pergi dari peremajaan. Ketika dia kembali, dia mencari Jiang Chen. Apakah kamu sudah membuat keputusan, Pangeran Kekaisaran Huo? Kakakku yang kerajaan memiliki keputusan akhir dalam segala hal untuk peremajaan, Pangeran Kekaisaran Huo menanggapi dengan serius. Pangeran kecil ini ingin mewujudkan kesepakatan itu.
Karena itu aku melaporkan kembali tentang hal itu dan merinci faktor-faktor yang terlibat. Menjadi orang bijak saudaraku, dia menyetujui penilaianku. Namun, dia sangat berani membuat beberapa permintaan sepele sendiri. Petik 2. Mari kita dengarkan mereka. Jiang Chen dapat memenuhi beberapa permintaan yang masuk akal. Pertama, dia mengatakan Tuan Muda bisa memiliki semua batu roh, tetapi harus diumumkan kepada publik. Jiang Chen tersenyum. Itu adil. Ini satu-satunya cara untuk memastikan peremajaan tidak ditargetkan. Kamu tidak akan pernah aman jika orang tidak tahu kamu telah memberikan batunya. Petik 2. Tepat sekali. Imperial Prince mengangguk. Kedua, kami harap kamu bisa mengumumkan bahwa peremajaan berada di bawah perlindunganmu mulai sekarang. Menargetkan kami akan setara dengan menantang otoritas kamu. Petik 2. Itu juga adil. Itu tidak masuk akal untuk peremajaan untuk menggunakan nama Jiang Chen untuk mencegah faksi yang berpotensi bermusuhan. Jiang Chen mengangguk. Aku bisa mengabulkan keinginanmu itu, tapi ingat, jika aku tahu kamu menggunakan namaku untuk melakukan kekejaman dan melukai orang, akan ada konsekuensinya. Kamu sebaiknya berpikir sebelum bertindak. Petik 2. Yakinlah, Tuan Muda, kami tidak cukup berani untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkan atas nama kamu. Pangeran Kekaisaran Huo tidak ragu tentang itu. Setelah menghabiskan waktu bersama Tuan Muda, dia sadar bahwa Jiang Chen peduli pada citranya. Jika mereka berani merusak reputasinya, mereka tidak akan menyalahkan siapapun atas malapetaka mereka. Ada yang lain. Pangeran Kekaisaran Huo menggelengkan kepalanya. Tidak, hanya dua ini. Baik, adalah baik bahwa peremajaan tidak membiarkan keserakahan menguasai kamu dan tetap dalam batas-batas. Jiang Chen mengira mereka akan membuat lebih banyak permintaan, tetapi hanya ada dua, dan keduanya dengan itikat baik. Karena kamu belum meminta sesuatu yang tidak masuk akal, kami memiliki kesepakatan. Di antara tiga penawaran, aku bisa memenuhi yang kedua sekarang. Apakah kamu memerlukan metode kultivasi atau metode bela diri yang nyata? Atau mungkin kamu memiliki kebutuhan lain? Petik 2. Metode kultivasi, kata Pangeran Kekaisaran Huo tanpa ragu-ragu. Metode penanaman adalah dasar dari bela diri Dao. Itu bisa meningkatkan level seseorang dan membawa kemajuan paling komprehensif. Metode bela diri khusus terlalu terbatas. Jiang Chen melihat-lihat kekayaan metode kultivasi di kepalanya dan memilih satu untuk dibagikan. Pangeran Kekaisaran Huo, setiap pembudidaya Empyrean dapat mempelajari metode ini. Seberapa efektif itu akan bervariasi tergantung pada nasib setiap orang. Mereka yang tidak beruntung dapat berhenti di Empyrean tingkat lanjut, sedangkan yang lebih beruntung dapat mencapai puncak Empyrean tingkat ke-9, atau setengah dewa. Mereka yang sangat cocok berpeluang untuk naik ke keilahian. Dengan kata lain, metode ini, jika digunakan dengan baik, dapat menjadi warisan kamu untuk generasi yang akan datang. Petik 2. Itu tidak berlebihan. Metode kultivasi dianggap sebagai metode setengah dewa, tetapi dalam kenyataannya itu sama baiknya dengan metode ilahi. Pangeran Kekaisaran Huo sama sekali tidak meragukan kata-kata Tuan Muda itu. Ada suasana integritas tentang Jiang Chen yang menuntut kepercayaan. Pikiran bahwa Tuan Muda mungkin berbohong kepadanya bahkan tidak terlintas dalam benaknya. Dia dengan hati-hati menerima metode itu dan menangkup seperti harta yang berharga. Pangeran Kekaisaran tahu tempatnya dengan baik. Jiang Chen menambahkan setelah jeda yang membingungkan, karena kamu begitu peka terhadap situasi, aku tidak boleh memberi aku hanya metode kultivasi dan bukan metode bela diri. Aku akan memberi kamu metode pertempuran tangan ke tangan juga untuk pergi dengan metode budidaya. Namun, kamu tidak boleh membiarkan siapapun di luar peremajaan belajar tentang metode ini. Kalau tidak, aku punya cara untuk mengambilnya kembali darimu. Petik 2. Pangeran Kekaisaran Huo nyaris tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia tidak mengharapkan anugerah tambahan. Dia buru-buru berjanji, kami pasti akan menyimpannya dari orang luar. Jiang Chen menyerahkan kedua metode itu kepada Pangeran Kekaisaran Huo. Dan di sini adalah daftar bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan pil kebon mahkota. Kamu harus menjaga kerahasiaan ini juga. Selain itu, jangan mencoba mempelajari dan memperbaiki pil sendiri. Setelah kamu mengumpulkan semua bahan, hubungi aku. Petik 2. Sulit untuk mengumpulkan semua bahan. Jika peremajaan berhasil melakukannya, Jiang Chen tidak menentang untuk memperbaiki kuali pil untuk mereka. Memperhatikan ekspresi bingung di wajah Pangeran Kekaisaran, Jiang Chen menambahkan dengan samar, ini untuk kebaikanmu.
Cukup sulit mengumpulkan bahannya. Jika kamu sembarangan mencoba untuk memurnikan pil itu sendiri, semua bahan akan sia-sia. Kamu tidak akan bisa mendapatkan hasil apapun bahkan setelah 100.000 tahun. Petik 2, Chapter 1925, Revisiting Old Hounds. Jiang Chen telah menjelaskannya dengan cukup jelas. Pangeran Kekaisaran Huo akan menjadi orang bodoh yang tidak mengerti pada titik ini. Jantung sang pangeran berdebar kencang saat dia memegang barang-barang di tangannya. Hatinya jernih pada artinya, ini adalah harta berharga yang tak terukur untuk peremajaan, layak untuk diwariskan melalui generasi yang tak terhitung jumlahnya. Lebih banyak pria dari Heavenlight tiba di Winterdraw dalam waktu 2 minggu. Ketika mereka mendengar bahwa beberapa rekan mereka telah jatuh ke tangan Tuan Muda Jiang Chen, mereka tercengang. Tanah suci abadi dan Tuan Mudanya bukan entitas yang mampu membuat mereka marah. Selain itu, orang-orang yang membawa kembali berita ini menggambarkan kekuatan Jiang Chen dan kesadaran Vermilion Bird yang menakutkan dengan sangat rinci. Seluruh Heavenlight telah turun ke dalam ketakutan besar, khawatir bahwa Jiang Chen akan mengambil kesempatan ini untuk menyerang mereka. Syukurlah, akhir pesan hanya menyertakan permintaan untuk tebusan. Tuan Muda tampaknya tidak ingin menghancurkan mereka terlalu banyak. Heavenlight akhirnya bisa bernapas lega. Jumlah tebusannya terlalu tinggi, butuh 7 hari untuk menyiapkan dana sebanyak itu. Setelah mereka siap, sekelompok orang dikirim ke Winterdraw untuk segera menebus para tahanan. Para tahanan sangat penting bagi struktur kekuasaan Heavenlight. Jika mereka tidak bisa kembali, kekuatannya akan merosot dalam semalam, mungkin ke tingkat yang sama dengan orang-orang seperti peremajaan. Jadi, tebusan harus dibayar, bahkan jika mereka harus mencubit Penny untuk sementara waktu setelah fakta. Jiang Chen membuat segala sesuatunya sederhana. Dia melepaskan tawanannya segera setelah dia mendapatkan uang, tetapi tidak sebelum mengeluarkan peringatan. Jika warga negara surga ini melakukan kejahatan dan menabraknya lagi di masa depan, tebusan sederhana tidak akan cukup resolusi. Semua orang yang terlibat membuat janji kuat tentang kepatuhan mereka di masa depan sebelum mereka akhirnya diizinkan untuk pergi. Selingan kecil secara substansial meningkatkan pasokan batu roh Jiang Chen. Dia sekarang memiliki 70% dari jumlah yang dibutuhkan untuk mengaktifkan kembali formasi hebat. Sepertiga yang tersisa tidak akan terlalu sulit untuk disatukan. Perjalanan lain ke Tanah Suci Abadi dan beberapa pekerjaan tambahan diperlukan, tetapi 3 hingga 5 tahun cukup bisa dilakukan. Dia tidak berencana untuk tinggal terlalu lama di Winterdraw. Huanger bersamanya, dan hatinya mungkin sudah terbang ke Eternal Divine Nation. Yan Qingsang ingin kembali ke House Yan bersama Yan Wanjun sebelumnya, tetapi orang tua itu telah menolak permintaan berani cucunya. Yan Qingsang terpaksa tetap di Winterdraw dan berlatih sebagai gantinya. Kembalinya Jiang Chen dan Huang memberikan kesempatan yang disambut baik bagi para pemuda. Dia bersumpah atas dan ke bawah bahwa dia akan menemani pasangan itu kembali ke Eternal Divine Nation kali ini. Resolusi Yan Qingsang yang jelas sudah cukup untuk mempengaruhi temannya. Pemberontakan telah dimadamkan di abadi, sehingga perjalanan tidak akan sangat berbahaya. Selain itu, Vermilion Bird lebih dari cukup untuk mencegah segala ancaman. Kalau begitu, mari kita kembali bersama, Brother Qingsang, dia mengangguk. Sambil memanggil Luce dan yang lainnya ke sisinya, dia menginstruksikan mereka, peremajaan dan Tritalen telah bersumpah setia kepada aku. Jika ada yang serius muncul, kamu dapat meminta bantuan dari mereka bila perlu. Petik 2, ya, Tuan, Luce mengangguk. Setelah mengurus semuanya, Jiang Chen melonjak dengan cepat di atas Starfate ke arah Eternal Divine Nation. Huang merasa sangat berbeda tentang perjalanan pulang ini daripada yang terakhir. Kegelapan dan keputusasaan telah mencengkeram hatinya saat sebelumnya dia berada di sini. Selain dari keyakinannya pada Jiang Chen, dia hanya memiliki sedikit hal untuk dipertahankan. Kali ini, dia bersama kekasihnya. Kekhawatirannya sekarang ada pada orang tuanya. Dia tahu bahwa rumah Yan telah diperingatkan untuk menyelamatkan mereka dari penjara tanpa batas dalam waktu yang ditentukan, tetapi dia tidak bisa menyingkirkan kecemasannya. Penderitaan yang dialami orang tuanya selama bertahun-tahun telah memotong hatinya hingga pita. Dia bahkan tidak tahu apakah mereka masih hidup. Aku yakin mereka cukup diberkati untuk bertahan hidup, Huang. Kami akan kembali ke House Yan hanya dalam beberapa hari lagi. Segalanya akan dibuat jelas kalau begitu. Jiang Chen menghibur kekasihnya, menyadari topik kekhawatirannya. Huang bersandar ringan di bahunya.
Brother Chen, gumamnya, orang tua aku dilemparkan ke penjara tanpa batas tidak lama setelah aku dilahirkan. Sudah bertahun-tahun sejak itu, bagaimana jika mereka belum bertahan sampai sekarang? Bahkan di masa kecilku aku mendengar cerita betapa mengerikannya tempat itu. Jiang Chen pernah mendengar tentang penjara tanpa batas sebelumnya. Seharusnya, itu adalah semacam penjara ekstra dimensi yang memiliki pintu masuk di masing-masing dari 10 negara ilahi. Itu adalah tungku luar biasa yang dikonsumsi sebagian besar dari mereka yang masuk. Memiliki sedikit kesan nyata tentang orang tuanya, kekhawatiran Huang bagi mereka berasal dari sesuatu yang lebih mendasar. Suatu hari, Starfate melewati kepulauan Blue Smoke. Blue Smoke telah menjadi tempat reuni mereka beberapa waktu lalu. Jiang Chen masih memiliki beberapa batu giok kuno di tangan dari pertemuan yang menjalin persahabatannya dengan Yan Qingsang. Dia akan mendapatkan batu yang cukup cantik untuk mereka jika dia menjualnya sekarang. Dengan memberitahu Huang tentang niatnya, dia disambut dengan dukungan penuh. Huang tahu apa arti batu roh ini bagi Jiang Chen. Hanya butuh setengah hari untuk menjual batu giok, penundaan yang tidak penting dalam skema besar barang. Urusanmu yang utama, Brother Chen. Jangan khawatir tentang aku. Petik 2. Jiang Chen mengangguk, dan pasangan itu kembali mengunjungi Miracle City. Melangkah di atas tanah kota mengenang pengalaman masa lalu, mengisi hatinya dengan kehangatan. Dia mencengkeram tangan Huang lebih erat. Jelas, dia berbagi sentimen yang sama seperti dia. Adorasi memenuhi mata para sejoli ketika mereka saling memandang. Untung kamu mengenakan pakaian normal, Huang. Jika kamu mengenakan pakaian pria, keluarga kekaisaran mungkin akan mengenali kamu. Mereka mungkin mencari seseorang. Petik 2. Huang tertawa terbahak-bahak. Dia tahu apa yang Jiang Chen cari, Ling Bier menjadi seorang putri di sini, dan mereka membawanya pergi, tidak pernah terdengar lagi. Meskipun keluarga kekaisaran Blue Smoke telah mengirim utusan ke Eternal Divine Nation untuk menyelidiki apa yang telah terjadi, mereka hanya berhasil menangkap perubahan drastis dalam House Yan. Tidak ada yang tahu apa-apa tentang Princess Bier. Pasti berita yang sangat menyedihkan bagi mereka. Sedikit bertanya-tanya menemukan mereka toko batu giok terbesar di Miracle City. Reputasi dan skalanya tidak tertandingi. Karyawannya tidak berani sedikitpun pelanggan dengan aura Jiang Chen yang mengesankan. Dia menuntut untuk melihat orang yang bertanggung jawab segera setelah dia masuk. Seseorang yang lebih tinggi ditemukan segera, seorang wanita parubaya yang cerdik yang tanggap dan berpengalaman. Dia adalah citra kesopanan bagi pasangan asal-usul yang tidak diragukan lagi. Chapter 1926, The Unexpected Rise. Pelanggan yang terhormat, nama keluarga aku adalah Liu. Banyak orang di industri memanggil aku Sister Liu. Sikap mulia kamu menandai kamu sebagai orang yang luar biasa. Kalau boleh. Wanita parubaya itu gesit dalam bersosialisasi dan bergaul dengan atasannya. Tapi Jiang Chen tidak tertarik dalam obrolan ringan. Dia ada di sini untuk bertransaksi dalam bisnis, tidak ada yang lain. Nama keluarga aku adalah Sao, katanya dengan dingin. Aku di pasar untuk membuat kesepakatan yang saling menguntungkan. Apakah kamu tertarik, Suster Liu? Petik 2. Haha, Tuan Sao, kalau begitu. Kami terbuka untuk bisnis. Jadi tentu saja kami senang untuk mempertimbangkan semua proposisi bisnis. Berapa jumlah produk yang ingin kamu beli atau jual? Petik 2. Jiang Chen mengeluarkan cincin penyimpanan dengan batu giok kuno. Membukanya, dia meletakkan gunung batu giok yang benar. Saudari Liu menarik napas tajam. Beberapa batu giok memiliki kualitas luar biasa, yang terus terang membuatnya heran. Bahkan toko ini jarang menangani batu giok dalam jumlah yang mengesankan. Penggalian pada skala semacam ini sebagian besar tidak mungkin. Selain itu, Blue Smoke belum pernah melihat peristiwa yang melibatkan penggalian batu giok kuno yang ekstensif. Dari mana semua ini berasal? Wanita itu sedikit berwarna sebelum pulih. Apakah kamu dapat mengambil semua ini? Jiang Chen mengamati manajer di depannya. Saudari Liu menarik napas dalam-dalam. Kita perlu beberapa hari untuk mengumpulkan modal yang diperlukan. Agak sulit bagi kami untuk mengeluarkan banyak uang di tempat. Petik 2. Beberapa hari. Jiang Chen mengerutkan kening. Lupakan saja. Beli sebanyak yang kamu mampu dan aku akan mencari beberapa toko lagi untuk meringankan beban kamu. Petik 2. Tolong jangan, pelanggan terhormat, wanita bermarga Liu itu buru-buru menyela. Jika kamu membaginya antara beberapa toko, kamu tidak akan mendapatkan harga terbaik untuk jumlah batu giok yang begitu besar.
Jika kamu tidak dapat membeli semua itu, maka itulah yang harus aku lakukan. Apakah 2 hari sudah cukup? Sister Liu menatap Jiang Chen dengan sungguh-sungguh. Aku tidak bisa menunggu selama itu. Semua batu giok ini akan menjadi milik kamu besok saat ini jika kamu dapat memberikan dana. Jika tidak, maka biarkan itu menjadi akhirnya, Jiang Chen menyatakan dengan tegas. Dia hanya punya 1 hari untuk berlama-lama di sini. Semangat melintas di mata Sister Liu. Ada begitu banyak batu giok di sini sehingga dia tidak bisa menahan daya pikatnya. Mengumpulkan batu hanya dalam 1 hari adalah tugas yang hampir mustahil, tapi dia setuju tanpa ragu. Suatu hari tidak apa-apa, mari kita menindaklanjuti kesepakatan kita besok saat ini. Petik 2. Hah, perjanjian apa? Kami belum memutuskan harganya, Jiang Chen tersenyum dingin. Kami memiliki metode sistematis untuk menentukan harga berdasarkan peringkat dan jumlah. Aku jamin kamu akan mendapatkan nilai pasar yang adil untuk batu giok kamu, Sister Liu tertawa. Toko kami adalah yang terbesar dari jenisnya di Miracle City, pemimpin dalam industri ini. Kami tidak akan merusak reputasi kami sendiri dengan menipu pelanggan kami. Petik 2. Baik, aku akan menunggu 1 hari untuk kamu saat itu. Dia membawa giok kuno dan Huanger pergi. Dengan pandangan yang bertentangan, Suster Liu melihat pasangan itu pergi sampai mereka menghilang ke jalan. Dia telah membuat beberapa kesepakatan penting sejak masuk ke bidang pekerjaan ini, tetapi tidak satu pun dari mereka berada pada skala yang akan dia buat. Banyak pembudidaya hanya bisa menjual beberapa batu giok sekaligus. Volume batu giok yang dihasilkan pria muda ini benar-benar membantah pemahamannya. Bisakah dia menjadi keturunan keluarga kekaisaran? Tentu saja tidak, hanya ada begitu banyak dalam keluarga kekaisaran. Tak satu pun dari mereka memiliki kemampuan untuk mendapatkan begitu banyak hal, juga tidak begitu bermartabat dan cantik seperti pasangan muda yang baru saja ia terima. Terlepas dari kekacauannya, Sister Liu benar-benar ingin mendorong kesepakatan itu. Jika dia bisa menyelesaikan pembelian barang-barang ini dan membaliknya nanti, dia akan mendapat untung yang luar biasa. Awasi toko, dia mengarahkan karyawannya. Aku akan mengumpulkan dana. Seperti yang dijanjikan, Jiang Chen dan Huanger tidak mengunjungi toko lain sesudahnya. Sebagai gantinya, mereka masuk ke sebuah penginapan. Pemuda itu berencana untuk menyelesaikan transaksi pada hari berikutnya. Jika Sister Liu tidak dapat mengumpulkan batu-batu itu tepat waktu, ia akan menjual batu giok sebanyak yang ia mampu. Jumlah sisa bisa diturunkan ke toko lain. Dia tidak terlalu tertarik pada apa yang terkandung di dalam batu giok kuno. Ada beberapa temuan yang rapi, ya, tapi tidak ada yang berharga baginya. Separuh malam berlalu relatif damai, tetapi ini bukan untuk kasus ini. Di tengah-tengah meditasi Jiang Chen, tepat setelah tengah malam, dia mendengar langkah kaki cepat dari sekitar. Banyak pembudidaya mendekat dari segala arah. Mengerutkan alisnya, dia membuka matanya dan mendapati Huang sedang menatapnya. Ada sesuatu. Dia tampak agak bingung. Apakah mereka di sini untuk kita? Jiang Chen sedikit mengernyit. Aku belum tahu. Jika ya, aku hanya bisa membuktikan kebutaan mereka. Petik 2. Dia bukan lagi pemuda berdarah panas seperti dulu. Dia tidak akan sampai pada kesimpulan tergesa-gesa tanpa bukti. Dia fokus mendengarkan keributan di luar sebelum menyatakan, tempat itu telah dikelilingi. Mereka mengincar seseorang di penginapan ini, aku kira. Petik 2. Semua orang di dalam penginapan, dengarkan. Blue Eagle Guard dari Blue Smoke sedang mencari penjahat. Kamu harus tetap di kamar kamu dan menunggu pencarian kami. Jangan bergerak atau pergi. Kamu akan mendatangkan murka kami jika kamu melakukannya. Petik 2. The Blue Eagle Guard. Jiang Chen ingat pasukan dengan nama itu sebagai penjaga pribadi kekaisaran di sini. Mereka menduduki posisi yang tinggi dan memiliki kekuatan yang besar, kelompok yang harus diperhitungkan. Di Kepulauan Blue Smoke, mereka dapat melakukan apa saja yang mereka suka. Dia tidak menganggapnya terlalu serius. Miracle City adalah salah satu kota paling ramai di Blue Smoke, dipenuhi oleh orang luar dari setiap sudut dunia. Bahwa Blue Eagle Guard beroperasi dengan profil tinggi seperti itu benar-benar menjengkelkan, terlepas dari apakah mereka benar-benar merawat tugas mereka. Secara pribadi, Jiang Chen tidak akan mengizinkan mereka untuk mencari kamarnya sebentar. Banyak yang berbagi sikapnya. Sejumlah orang mulai mengutuk dengan keras. Penjahat apa yang kamu cari di tengah malam? Kamu dapat melakukan apapun yang kamu butuhkan untuk hari esok. Untuk apa kamu mengganggu tidur kami? Petik 2.
Persis. Aku sendiri bukan dari Blue Smoke. The Blue Eagle Guard tidak punya hak untuk begitu menjengkelkan. Petik 2. Ingin mencari di kamarku. Aku ingin melihat kamu mencoba. Petik 2. Jelas ada lebih dari beberapa individu yang tidak mau bekerja sama. Sikap Blue Eagle Guard yang kasar dan sombong telah memancing banyak orang. Chapter 1927, The Blue Eagle Guard. Jiang Chen duduk santai dan tersenyum ke arah Huang. Sepertinya kita tidak perlu melakukan apapun. Orang lain akan membuat mereka kesulitan. Petik 2. Huang mengangguk. Aku harap mereka tidak ada di sini untuk kita. Kekhawatiran Huang bukan tidak berdasar. Kekayaan seseorang sebaiknya dirahasiakan. Mereka akan memberitahu bahwa mereka memiliki kekayaan batu giok kuno sebelumnya. Mungkin saja seseorang menargetkan mereka untuk itu. Blue Eagle Guard mungkin bukan organisasi yang benar seperti yang diklaimnya. Tidak ada yang tahu apakah mereka memiliki keraguan untuk melakukan tindakan klandestin. Namun, Jiang Chen sama sekali tidak khawatir. Blue Eagle Guard akan bijaksana untuk tidak mengambil tindakan terhadapnya. Jika mereka melakukannya, dia tidak akan ragu untuk memberi mereka pelajaran. Dia cukup jengkel akhir-akhir ini karena tekanan mengumpulkan batu roh. Di luar, semua neraka telah terlepas. Banyak pembudidaya berteriak dan bersumpah pada penjaga, tetapi itu tidak menghentikan penjaga melakukan pekerjaan mereka. Banyak pembudidaya asing dipukuli. Setelah protes dan rasa sakit, mereka dipaksa bekerja sama dengan penyelidikan. Kemarahan semakin meningkat. Mendengar betapa agresifnya penjaga, banyak pembudidaya bergegas keluar dari kamar mereka dalam kemarahan yang memberontak untuk mendukung para korban. Konflik terus meningkat. Semakin banyak penggarap meninggalkan kamar mereka dan sebagai hasilnya, aliansi sementara melawan penjaga elang biru terbentuk. Itu agak mengejutkan Jiang Chen. Dia tidak berharap para pembudidaya di penginapan cukup berani untuk melawan para penjaga. Bagaimanapun, pengawal elang biru itu figur otoritas Kepulauan Blue Smoke. Tidak ada yang berani melanggar perintah mereka. Sebagian besar pembudidaya di penginapan adalah pembudidaya berkeliaran dari tanah lain. Mereka tidak memiliki jaringan pendukung di Blue Smoke. Akan sangat tidak bijaksana bagi mereka untuk melawan para penjaga. Namun, semakin banyak pembudidaya mengambil sikap untuk bergabung dengan perlawanan. Bam, bam, bam. Jika kamu tidak membaca ini di tempat yang membicarakan tentang kontes dengan hadiah 4 KUSD, bab ini telah dicuri. Mendukung Real Deal, gratis. Seseorang menggedor pintu Jiang Chen. Dia mengerutkan kening. Apakah Blue Eagle Guard benar-benar cukup buta untuk menargetkannya? Pintu terbuka. Jiang Chen melotot keluar, terkejut mendapati bahwa peneleponnya bukan siapa-siapa dari penjaga elang biru atau pembudidaya berseragam yang berseragam, tetapi beberapa pembudidaya berkeliaran. Salah satu dari mereka menangkupkan tangan sebagai salam. Maaf, saudara, penjaga elang biru jauh dari garis dan terus menggertak kami para pembudidaya asing. Ini bukan pertama kalinya mereka melakukan serangan tengah malam dan mereka selalu membuat keributan. Kita tidak bisa membiarkan mereka berjalan di sekitar kita. Kita semua siap melakukan protes. Apakah kamu akan dengan egois hanya memikirkan keselamatan kamu sendiri, saudara? Petik 2. Jiang Chen tersenyum sedikit. Aku baru saja tiba dan tidak tahu apa-apa tentang kota ini. Apa yang salah tentang penjaga elang biru yang menyelidiki dan mencari penjahat yang dicari? Petik 2. Ai, ini lebih dari salah. Apakah kamu tahu berapa banyak orang tak bersalah yang mereka korbankan belakangan ini? Berapa banyak yang dituduh salah? Petik 2. Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Bukan aku. Mari kita bicara begini, saudara. Blue Eagle Guard mengklaim sedang mencari penjahat yang dicari, tetapi sungguh, tidak ada yang tahu siapa yang mereka cari. Jika kamu memiliki banyak barang berharga pada kamu, kamu sebaiknya berhati-hati. Itu tidak akan berakhir baik bagi kamu jika mereka mengetahuinya. Petik 2. Ekspresi terkejut muncul di wajah Jiang Chen. Apa yang akan terjadi pada properti aku dengan mereka? Itu untuk mereka katakan. Ini Blue Smoke, bukan rumah kamu. Kata-kata kamu tidak masuk hitungan. Di sini, mereka memiliki keputusan akhir. Jadi, apakah kamu bergabung dengan kami atau tidak? Kultivator bertanya dengan nada frustrasi. Jika kamu bersembunyi di sini dan sesuatu terjadi pada kamu, jangan salahkan kami karena tidak membantu kamu. Dengan kata lain, jika dia tidak membantu ketika dibutuhkan, dia hanya menyalahkan dirinya sendiri ketika dia ditargetkan dan tidak ada yang membantu.
Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Dia bukan pria yang egois. Namun, dia tidak ingin membabi buta mengikuti kawanan sebelum dia memahami situasi dengan baik. Dia tersenyum tipis. Kalian bisa melanjutkan. Aku ingin melihat apa yang terjadi terlebih dahulu. Petik 2. Kultivator mengejek dengan marah dan melambaikan tangan di udara. Baik, semoga beruntung dengan itu. Dia dan teman-temannya berjalan pergi tanpa sepatah kata pun. Ketika Jiang Chen kembali ke kamar, Huang mengernyit padanya. Sepertinya Blue Eagle Guard bukan organisasi yang sah secara hukum. Aku harap mereka tidak mengganggu kita. Jiang Chen tersenyum. Kenapa kita tidak melihatnya? Din di luar membuat Huang tidak mungkin untuk bermeditasi. Dia mengangguk. Baiklah, mari kita lakukan itu. Kita dapat melihat apakah mereka benar-benar mencari penjahat, atau hanya menggunakannya sebagai alasan untuk merampok orang. Petik 2. Ada sepetak tanah kosong di luar penginapan. Penginapan itu sendiri telah dikelilingi oleh penjaga elang biru. Bahkan seekor lalat pun tidak akan bisa melarikan diri. Semakin banyak penggarap berkeliaran berkerumun ke tanah kosong, berdiri untuk para penjaga. Itu kacau, dan ketegangan tebal di udara. Kedua belah pihak menjalankan emosi. Jiang Chen dan Huanger tetap di pinggiran keramaian dan dengan tenang memandang. Jiang Chen mencatat satu atau dua hal. Tiba-tiba, para penjaga berpisah ke samping untuk memberi jalan bagi sekelompok orang. Di tengah-tengah para pendatang baru adalah seorang pria kekar dengan mata secerah kilat, kehadirannya sangat ganas. Komandan Yan. Salam, Komandan Yan. Semua penjaga membungkuk kepada pria itu bersamaan. Kehadiran Komandan Yan menjulang di atas semua penggarap berkeliaran yang memprotes. Tatapan tajamnya menyapu kerumunan dan membuat semua orang bergidik. Empyrean tingkat ke-9. Ini membuat Jiang Chen lengah. Dia tidak mengharapkan seseorang pada tingkat itu untuk menjadi bagian dari penjaga elang biru. Blue Smoke hanyalah faksi tingkat kedua, dengan cara yang cukup sebelum mereka mencapai saudara-saudara tingkat pertama. Namun, Komandan Pengawal Elang Biru adalah seorang pembudidaya Empire tingkat 9. Tidak dapat disangkal bahwa Myriad abis kuat. Namun, Jiang Chen bisa mengatakan bahwa komandan baru saja memasuki Empyrean tingkat 9. Kesadarannya pasti akan mengalahkan komandan. Penjaga Elang Biru sedang memenuhi tugas kita sebagai penegak hukum. Menurut kamu, apa yang kamu lakukan? Suara Komandan Yan tidak keras, tetapi menuntut rasa hormat. Kerumunan terdiam. Sebelumnya berteriak para kultivator dengan malu-malu mengalihkan pandangan mereka, khawatir bahwa komandan akan menargetkan mereka. Ada yang keberatan dengan kita melakukan pekerjaan kita. Komandan perlahan bertanya lagi. Seorang kultivator mengambil langkah maju pada saat ini. Komandan Yan, kami datang untuk melakukan bisnis di Miracle City karena kami mengagumi kota. Namun, Blue Eagle Guard terus melakukan intervensi selama ini dan selalu menyebabkan gangguan besar. Bagaimana kami tahu kamu benar-benar melakukan pekerjaan kamu atau jika ada sesuatu yang jahat terjadi? Tidak seorang pun dari kami yang tahu jika orang yang kamu tangkap adalah penjahat yang dicari-cari. Petik 2. Jiang Chen tahu pria itu dalam masalah begitu dia mengambil sikap. Chapter 1928, Flying the Tyrant. Seperti yang diharapkan, sosok melompat dari sisi Komandan Yan. Dia mencapai leher pembudidaya berkeliaran dengan satu, ambil seperti hantu. Getah yang buruk bahkan tidak punya waktu untuk menolak sebelum diambil seperti cewek yang malang. Dia terlempar ke tanah dengan kekuatan luar biasa, membuat setiap tulang dan organ di tubuhnya berderit sebagai protes. Dampaknya membawanya ke ambang kematian saat dia menghembuskan napas tanpa menghirup udara. Orang yang mengambil tindakan adalah salah satu bawahan kapten yang cakap. Setelah perbuatan itu selesai, dia membersihkan telapak tangannya, seolah dia melakukan sesuatu yang sama sekali tidak penting. Tampilan brute force benar-benar mengejutkan para pembangkang lainnya. Sejak kapan penjaga elang biru menderita komentar dari rakyat jelata? Penjaga itu melotot ke wajah para penggarap yang berkeliaran. Kalian semua, kembalilah ke kamarmu sekarang dan tunggu inspeksi. Siapapun yang tidak setelah hitungan 10 akan diperlakukan sebagai pemberontak. Hukuman untuk ketidakpatuhan adalah kematian tanpa kecuali. Pria itu berbicara dengan nada dominan dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Jiang Chen menggelengkan kepalanya pada dirinya sendiri. Dia tidak tahu mengapa para penjaga ini berpikir mereka tidak tersentuh, atau jika ada alasan lain. Tetapi apa yang mereka lakukan benar-benar tidak masuk akal. Ya, Blue Eagle Guard tidak tertandingi di Blue Smoke,
tetapi siapa yang tahu kalau ada yang hadir berasal dari faksi luar yang lebih besar. Apa jaminan di sana bahwa mereka akan menghormati kekuatan Blue Smoke? Tidak ada banyak risiko di atas terjadi, tetapi tentu saja ada. Namun, harus ada alasan untuk tindakan mereka, meskipun Jiang Chen tidak tertarik untuk mencari tahu apa itu. Sementara itu, bawahan yang kejam sudah mulai menghitung mundur. 10, 9, 8, 7. Bagian dari kerumunan berlari dengan masing-masing nomor yang dihitung, mundur kembali ke kamar mereka. Semakin banyak pembudidaya berkumpul, pengecut tidak bisa mengabaikan ancaman itu. 5. 4 pria itu meletakkan jari-jarinya satu persatu, ejekan polos di wajahnya. Para pembudidaya ini tidak istimewa. Sedikit kejutan dan kekaguman akan dengan mudah memaksa mereka untuk tunduk. Tetapi ada beberapa yang keras kepala yang tersisa. Mereka dengan diam-diam memperagakan penampilan yang tidak puas. Komandan Orion adalah faktor penentu yang mengalahkan mereka. Dia terlalu kuat untuk dihadapi. Semua pembudidaya pengembara di sini ditambahkan bersama-sama tidak akan bisa bertahan melawan satu pun dari serangannya. Dalam sekejap mata, sebagian besar telah mundur kembali ke halaman. Mereka yang terutama pemalu sudah mundur ke kamar mereka. Orang-orang yang tersesat berada di belakang mereka, menghela nafas tanpa daya sepanjang waktu. Mata Jiang Chen tertuju pada punggung salah satu dari mereka. Kilatan terkejut memasuki matanya. Orang yang dilihatnya tampak agak akrab. Tepat ketika beberapa orang terakhir akan berjalan kembali ke halaman penginapan, penjaga menyela mereka. Berhenti di sana, banyak. Orang-orang yang tercerai-berai menjadi tegang saat langkah mereka berhenti, terkesima oleh permintaan yang tiba-tiba. Komandan Yan, orang-orang ini harus menjadi orang-orang di belakang keributan yang kita miliki sebelumnya. Mereka yang terakhir pergi. Jelas, mereka tidak akan rela. Letnan biadab itu menggerutu kepada kaptennya. Komandan Yan sedikit mengangguk. Selidiki semuanya. Jangan lewatkan satu pun petunjuk. Petik 2. Semua orang yang disebutkan memucat saat ini. Komandan Yan, seru beberapa dari mereka. Kami tidak memulai apapun. Lihat, bukankah kita kembali ke dalam juga? Petik 2. Kapten mengabaikan orang-orang ini. Dia menyapu pandangannya di depan Jiang Chen, mengamati pemuda di sudut. Sementara itu, perhatian Jiang Chen tertuju pada para penggarap berkeliaran. Ketika orang yang dia perhatikan berbalik, dia sangat senang untuk mengkonfirmasi kecurigaannya. Itu benar-benar dia. Jiang Chen tidak jauh berharap melihatnya di sini di Blue Smoke. Sudah bertahun-tahun, mereka bertemu lagi. Itu tidak lain adalah Chu Xinghan, yang telah diselamatkan Jiang Chen di Gunung Roh Abadi. Mantan murid Purple Sun Sekte kemudian pergi di bawah tanggung jawab Tetua Sun. Sebagai siswa dari sesepuh House Yan, dia menghilang setelah penangkapan Elder Sun beberapa tahun yang lalu. Jiang Chen telah bertanya kepada tetua tentang keberadaannya, tetapi tetua itu tidak tahu di mana pemuda itu berakhir. Untuk bertemu dengannya lagi di sini di penginapan kota ajaib ini tentu menguntungkan. Pertumbuhan dan penyamaran Jiang Chen yang drastis telah mencegah Chu Xinghan menyadarinya. Bahkan jika dia punya, dia tidak akan mengenalinya. Tuan muda Tanah Suci yang abadi menyapu matanya pada kenalan lamanya. Chu Xinghan tentu saja tidak menyia-nyiakan waktunya di Myriad Abyss dalam beberapa tahun terakhir ini. Dia belum menjadi kerajaan Empyrean, tetapi sudah memuncak kaisar besar. Kemajuan semacam ini hampir tidak mungkin dalam domain manusia. Namun, itu hanya sedikit luar biasa di Myriad Abyss. Jika dia terus belajar di bawah pengawasan Tetua Sun, dia mungkin cukup berbakat untuk menerobos ke Empyrean. Sekarang, Chu Xinghan dan beberapa lainnya telah menarik perhatian yang tidak disukai dari penjaga elang biru. Beberapa penjaga yang marah mengelilingi mereka. Serahkan cincin penyimpanan kamu. Segera ada permintaan yang tidak masuk akal. Para pembudidaya yang dikurung secara kolektif memucat saat ini. Seorang lelaki pucat bergumam, "Tuan-tuan yang baik, aku dari House Helian of the Verdanpine Isles. Aku jelas bukan penjahat yang kamu inginkan. Ini bukti identitas aku. Cukup berceloteh. Apakah kamu tidak punya telinga? Tidakkah kamu mendengar apa yang kami katakan?" Letnan yang membunuh seseorang beberapa saat yang lalu memberikan tamparan yang tajam. Jelas, pengawal elang biru sama sekali tidak menghargai apa yang disebut House Helian. Wajah pria itu langsung memar. Para penjaga yang kelaparan menelanjanginya, lalu mulai menjara barang-barang berharga miliknya. Meskipun segala sesuatu yang bernilai ditemukan, benda itu dilemparkan ke tanah di depannya. Jelas,
Propertinya tidak terlalu menarik. Benar-benar pengemis. Kembalilah ke kamarmu. Seorang penjaga mengutuk. Pria berwajah pucat itu tersandung dengan sedih, takut membuat keributan lagi. Dia mengambil barang-barang dan pakaiannya, lalu berlari mencari perlindungan. Chapter 1929, They Come With Unfriendly Intentions. Kamu, datang ke sini. Salah satu penjaga menunjuk ke Chu Xinghan, wajahnya berkedut tidak sabar. Dia tampaknya tidak memedulikan orang yang dia ingin korbankan. Defiance ditembakkan dari mata Chu Xinghan. Sifatnya yang ulet dan tegas pernah menyebabkan dia dibuang oleh sekte Matahari Ungu. Bahkan, dia hampir mati di tangan bekas sekutu. Setelah bertahun-tahun, dia masih orang yang tabah dan tak kenal lelah. Chu Xinghan tidak punya niat untuk bekerja sama, Jiang Chen melihatnya di matanya. Dia tidak akan turun tanpa perlawanan. Sesaat kemudian, tindakannya membenarkan hal ini. Chu Xinghan mengangkat kepalanya, menatap dingin pada penjaga yang angkuh itu. Aku hanya seorang pembudidaya berkeliaran, tapi aku bukan anjing. Apakah kamu membawa aku untuk beberapa hewan yang dapat kamu pesan? Kamu bisa membunuhku, tetapi kamu tidak bisa mempermalukanku. Petik 2. Penjaga itu tidak siap untuk kedamaian seperti itu. Letnan pembunuh dari sebelumnya tumbuh es. Dia mengacungkan lengan baju ke arah Chu Xinghan, mengirimkan baja berkilau ke arah kepala pemuda itu. Haus darahnya hampir naluriah. Dia tidak ingin membuang kata-kata. Mengapa melakukan itu, ketika memotong setengah jadi jauh lebih mudah. Bawahan Komandan Yan ini jelas jauh lebih kuat daripada Chu Xinghan. Dia adalah seorang ahli Mid Empyrean, dan tidak memberikan kesempatan bagi mangsanya yang lebih lemah untuk melarikan diri dari pukulan itu. Intervensi Jiang Chen hampir seketika. Dia sudah tahu sebelum Chu Xinghan berbicara bahwa pemuda itu tidak akan pergi diam-diam. Prospek dia diserang hampir pasti. Dengan demikian, dia secara refleks melemparkan badai magnet ke arah penyerang. Kekuatan menggambar yang berbeda menarik Chu Xinghan ke dirinya sendiri. Kelancaran gerakannya menyangkal kesulitan mereka. Keahlian bela dirinya dipamerkan untuk dilihat semua orang. Pergantian peristiwa yang tak terduga ini menyebabkan situasi turun ke kekacauan sekali lagi. Semua pengawal elang biru menggambar pedang mereka. Mata mereka dilatih pada Jiang Chen dengan minat lapar, hanya menunggu perintah kapten mereka untuk menerkam. Para penggarap pengembara sangat gembira melihat seseorang menempel pada mereka. Beberapa yang telah dihentikan sudah putus asa karena dipermalukan atau dibunuh hari ini. Bahwa seseorang akan bersyafaat atas nama mereka adalah berkat dari surga. Kultivator ganas tersandung ketika badai magnet Jiang Chen menabraknya, hampir menggigit debu dalam kegoyahannya. Semua mata tertuju pada Jiang Chen. Dia telah berdiri di sudut sebelum sekarang sebagai seseorang yang sederhana dan tanpa disadari. Itu segera berubah ketika dia bergabung dengan keributan. Kultivator pengembara yang telah mengunjungi Jiang Chen sebelumnya sangat terkejut. Dia menganggap lelaki yang tenang itu seorang pengecut, tetapi jelas bahwa itu adalah kesalahpahaman. Komandan Yan memeriksa Jiang Chen dengan cermat. Aku sudah memperhatikanmu sebentar. Apakah kamu hanya ikut campur dalam bisnis orang lain? Atau apakah kamu penjahat yang selama ini kita jalani? Petik 2. Jiang Chen mencibir. Aku telah melakukan perjalanan ke seluruh dunia dan telah pergi ke 10 negara ilahi juga. Namun, ini adalah pertama kalinya aku melihat penegakan hukum bersikap sombong. Petik 2. Kapten itu menyeringai sinis. Ada banyak hal pertama dalam hidup. Aku yakin kamu siap untuk konsekuensi dari bertindak seperti ini. Petik 2. Konsekuensi apa yang kamu bicarakan? Sebenarnya, jangan repot-repot menjawabnya. Aku tidak tertarik, balas Jiang Chen dengan dingin. Dia tidak terlalu peduli dengan apa yang ada dalam pikiran para penjaga ini baginya. Menahan penjaga elang biru berarti membuat kita menjadi musuh. Ketika nada Komandan Yan membeku, suasana di sekitarnya juga. Tapi trik pesta seperti itu tidak sedikit pun menakuti Jiang Chen. Ya, Kapten adalah seorang kultivator yang kuat dan mampu dengan kesadaran yang kuat. Bagaimanapun, mencoba menakuti tuan muda dengan kemampuan mental adalah usaha yang bodoh. Dari segi kultivasi, sementara Jiang Chen mungkin hanya berada di ambang empati maju, kesadarannya menyaingi para dewa. Karenanya, kesadaran empire tingkat ke-9 Komandan Yan ini sama sekali tidak berharga di matanya. Tekanan yang berusaha diberikan pria itu terasa seperti angin musim semi. Ada efek aktual minimal. Derision meringkuk di sudut mulut pemuda itu. Komandan Yan, bukan. Aku agak penasaran.
Jika itu adalah penjahat biasa, pengawal elang biru saja sudah cukup. Fakta bahwa kamu di sini berarti tidak sesederhana itu. Mengapa tidak menjelaskan untuk apa kamu di sini? Petik 2. Dari rincian situasi, Jiang Chen menduga bahwa penjaga dan kapten mereka bisa berada di sini untuknya. Alasannya, karena dia telah memamerkan begitu banyak batu giok kuno sebelumnya. Mungkin mereka memang memiliki penjahat lain yang mereka kejar, tetapi alasan yang dibuat-buat tampaknya lebih mungkin. Ekspresi Komandan Yan menjadi gelap ketika pertanyaan berputar di benaknya. Siapa pria muda ini? Dia tampaknya bisa melihat dengan jelas melalui segalanya. Dia tidak suka pemuda di depannya, tidak sedikit pun. Bukan senyumnya, bukan cara dia berbicara, dan tentu saja bukan cara matanya menembus jiwanya. Aku tidak tertarik membuang kata-kata. Kepulauan Blue Smoke telah melihat banyak contoh batu giok kuno digali tanpa izin oleh beberapa penjahat atau bandit. Kami telah menerima informasi bahwa orang ini telah berkeliaran di dekat kota Miracle akhir-akhir ini. Penginapan ini bisa jadi tempat persembunyiannya. Karena itu, kamu lebih baik berupaya untuk mengakomodasi inspeksi kami. Jika tidak, nasib kamu akan ditentukan oleh apapun yang aku katakan. Petik 2. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Aku tidak melihat alasan untuk menjelaskan diriku sendiri. Tentu, aku punya batu giok kuno bersamaku. Kemampuan investigasi kamu yang luar biasa pasti akan menyimpulkan bahwa aku adalah bandit itu, benar. Aku bertanya-tanya, siapa sebenarnya bandit di sini? Aku pikir kamu gagal memperhatikan beberapa tersangka penting tepat di depan kamu. Petik 2. Siapapun dapat mendengar sindiran sarkastik Jiang Chen. Para penjaga ini menggunakan alasan menangkap penjahat untuk melakukan perampokan. Wajah Komandan Yan hitam seperti batu bara. Ada bandit yang dia kejar, tetapi dia tidak ada di sini karena itu. Dia telah mendengar dari Suster Liu bahwa orang ini memiliki sejumlah besar batu giok kuno, dan godaan dari jumlah pangeran yang begitu besar telah memikatnya di sini. Meskipun dia memberitahunya bahwa giok kuno itu tidak baru digali, Kapten tidak peduli sama sekali. Apakah penting apakah orang ini bandit atau bukan? Tidak juga. Dia memiliki sesuatu yang diinginkan komandan. Jiang Chen cukup pintar untuk menebak bahwa ini adalah masalahnya. Dengan demikian, kedua pria memiliki pemahaman diam-diam tentang motif yang lain. Chapter 1930, Stunning the Blue Eagle Guard. Jiang Chen tidak berharap bertemu Chu Xinghan di sini. Kedua remaja putra saling mengagumi satu sama lain, dan Chu Xinghan telah menjadi murid tetua Sun untuk melakukan buting. Jiang Chen tidak mungkin berdiri di sela-sela ketika dia akan dibunuh. Itulah alasan dibalik intervensi, yang memberi penjaga elang biru alasan lain untuk menyerang. Chu Xinghan sebenarnya benar-benar bingung. Dia telah berada di Myriad Abyss selama bertahun-tahun sekarang dan tahu seberapa jauh penduduk setempat dan betapa berbahayanya itu Jiang Hu bisa jadi. Tidak terbayangkan bahwa seseorang akan datang membantunya. Dia sudah siap untuk mati, namun seorang pemuda telah membela dirinya dan menyelamatkannya pada saat terakhir. Penyelamatnya tampaknya tidak takut pada penjaga elang biru. Dia mempertahankan senyum yang mudah bahkan ketika dihadapkan dengan agresi dari begitu banyak penjaga. Dia pasti seseorang yang penting. Selain itu, Chu Xinghan memiliki firasat yang tidak dapat dijelaskan bahwa penyelamatnya adalah seorang kenalan lama. Melihat lebih dekat pada penampilan pria itu, dia tidak menemukan sesuatu yang familiar tentang itu, dan dia yakin dia tidak pernah mengenal seseorang dengan kesadaran dan kehadiran yang begitu kuat. Jadi mengapa pria itu akrab? Chu Xinghan tidak punya jawaban. Blue Eagle Guard telah berkumpul di sekitar Jiang Chen dan bersiap untuk bertarung. Udara pekat dengan ketegangan dan niat membunuh. Gerakan sekecil apapun akan cukup untuk memicu perkelahian. Komandan Yan menarik napas dalam-dalam dan menggelegar. Aku akan bertanya kepada kamu untuk terakhir kalinya, Tuan Muda. Kamu siapa? Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Kenapa repot-repot bertanya kapan kamu sudah memutuskan dengan jelas? Lakukan saja apa yang ingin kamu lakukan. Kamu hanya akan mempermalukan diri sendiri dengan menyelesaikan bagian ini. Petik 2. Jadi, kamu bersikeras menentang pengawal elang biru. Ada keraguan yang tumbuh di benak Komandan Yan. Sesuatu tentang pemuda itu membuatnya waspada. Bahkan para jenius muda dari faksi kuat setidaknya akan menunjukkan tanda-tanda gugup dalam situasi seperti itu. Namun, pria ini sama sekali tidak peduli. Keyakinannya bahkan memberi Komandan Yan, yang memiliki banyak pengalaman, berhenti. Mungkinkah mereka mampu menyinggung pemuda itu?
Dia menyingkirkan keraguannya dan mengeraskan tekadnya. Persetan dengan itu, pria muda itu terlalu kurang ajar. Bahkan jika dia AQS dari faksi penting, kami akan mengalahkannya terlebih dahulu. Jika dia menolak, kami akan membunuhnya. Apa yang akan dia lakukan? Kemarahan mendidih dan membuatnya berani. Bawa dia, perintah komandan. Jika dia menolak, bunuh dia. Atas perintahnya, para penggarap Empyrean di garis depan menggeram dan terbagi menjadi beberapa kelompok. Wajah mereka berkerut saat mereka menuntut Jiang Chen. Melihat mereka dengan tajam, Jiang Chen memanifestasikan raksasa keemasan gunung dengan tangannya, yang darinya datanglah aliran udara yang tak terhitung banyaknya yang mengalir ke segala arah seperti air terjun emas. Aliran udara menutupi Huanger dan Chu Xinghan dalam lingkaran pelindung. Gunung emas magnetik telah menjadi semakin kuat saat Jiang Chen terus memperbaikinya. Mampu melakukan serangan dan pertahanan, gunung ini bisa menghalangi kebanyakan pembudidaya biasa. Para pembudidaya empiris menyerang tanpa henti di gunung, tetapi mereka tidak bisa menembus pertahanan dan sampai ke Jiang Chen. Tidak terpengaruh, Jiang Chen menembak mereka dengan tatapan tajam, dan Evil Golden Eye-nya membelah udara dalam bentuk panah emas, menghantam 3 pembudidaya di depan. Mereka membeku, gerakan mereka melambat. Saat berikutnya, rasanya seolah-olah darah mereka juga membeku karena suatu kekuatan yang tidak diketahui, alirannya melambat. Sial, ketiga pembudidaya akhirnya menyadari bahwa mereka dalam kesulitan, tetapi sudah terlambat. Kesadaran mereka sudah mulai tumpul. Komandan Yan berpikir bahwa mereka telah terkena Jiang Chen. Dia berteriak, "Mundur, kalian semua." Dia berada di jalur yang benar. Itu adalah naluri bertahan hidup untuk mundur dari bahaya. Namun, dia tidak tahu apa yang sedang dihadapi oleh 3 pembudidaya. Peringatannya tidak berguna, kekuatan membatu dari mata emas jahat telah meresap ke dalam meridian, darah, dan organ mereka, dan kemudian memasuki kesadaran mereka. Gerakan mereka melambat, ekspresi mereka sedih dan semakin putus asa. Dalam waktu singkat, mereka diam total. Tubuh mereka membeku dan lebih keras dari batu. Mereka telah menjadi patung tak bergerak dan tak bernyawa. Para kultivator yang mencoba menerobos gunung magnetik memandang dengan ketakutan di mata mereka, jantung mereka berdebar kencang. Secara refleks, mereka mundur beberapa langkah. Jiang Chen memandang iseng mereka. Mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk memenuhi pandangannya. Komandan Yan akhirnya menyadari apa metode serangan Jiang Chen. "Awas dan jangan menatap matanya," serunya. Dia memiliki teknik mata yang kuat. Itu terlalu sedikit, sudah terlambat. Mereka yang lebih lemah akan mengalami nasib yang sama dengan rekan-rekan mereka ketika tatapan Jiang Chen menyapu mereka. Satu demi satu, penjaga diubah menjadi patung. Hal yang sama menimpa lebih dari 10 penjaga yang arogan dan egoistis. Bahkan para pembudidaya emperan yang paling agresif pun lolos dari nasib. Tanpa peringatan, Komandan Yan kehilangan semua orang terbaiknya karena Jiang Chen. Dia merasakan sakit tajam di hatinya. Ini adalah perwira terbaiknya. Tanpa mereka, dia adalah binatang buas tanpa sayap dan taring. Apa yang akan dilakukan seorang komandan tanpa ada yang memerintah? Kebencian membara di matanya, tapi bahkan dia dengan hati-hati mengalihkan pandangannya dari Jiang Chen. Jelas bahwa dia takut teknik mata pemuda yang menakutkan itu. Dia bisa mengatakan bahwa kultivasi Jiang Chen tidak sebanding, tetapi teknik dan kesadaran mata pemuda itu tidak kalah dengan miliknya. Dengan kata lain, bahkan dia harus berhati-hati saat melawan pemuda itu. Dia tidak bisa menjamin bahwa dia akan mampu bertahan melawan teknik mata. Para pembudidaya berkeliaran berjuang untuk memulihkan rahang yang jatuh. Itu bukan pertama kalinya mereka menyaksikan serangan dari penjaga elang biru. Para penjaga tidak tertandingi di Blue Smoke. Mereka tidak pernah mengalami kerugian seperti itu sebelumnya. Mereka berbalik ke Jiang Chen dengan emosi yang saling bertentangan di mata mereka. Siapa pemuda ini? Tidak heran dia tidak peduli dengan ancaman Blue Eagle Guard. Kultivasinya sangat tinggi dan tekniknya sangat kuat.